Baik. Abang kakak buka 1868. 1868. Dapat? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Yuk, coba diulang ayatnya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kenapa kamu bisa seperti itu sedangkan kau tak tahu apa-apa gitu. Ini pertanyaan menurut saya antik banget. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar terhadap sesuatu yang engkau tak tahu ilmu tentangnya? Akhirnya Musa meyakinkan Khidir dengan mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Ini janjinya Musa. Sama kayak kita waktu bilang habis makan cabai, aku tak mau makan cabai lagi. Aku tak mau makan cabai. Ternyata begitu ada sambal, makan. Insyaallah aku mau diet. Terus insyaallah diet, tidak akan cheating lagi. Itulah kalimatnya, satajiduni insyaallahu sabiran, saya akan menahan, wala a'silaka amran. Apa poin penting pagi ini abang kakak? Pentingnya belajar, pentingnya buka telinga, pentingnya kita melihat kejadian demi kejadian itu untuk jadi bahan ilmu, introspeksi, muhasabah. Apapun yang bisa mendatangkan kebaikan, itu penting sekali kita belajar. Kalau ada orang jatuh dari lantai 2 dan benar-benar jatuh gitu, ya kita tidak perlu ngambil pelajarannya dengan cara coba jatuh dari lantai 2, tidak usah. Sekelas Musa yang katanya orang pintar, cerdas, bisa ketemu sama Allah, di atasnya ada yang lebih pintar lagi dari dia, ada yang lebih cerdas dari dia. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra, tuh dua-duanya dilanggar sama Musa. Lah, jadi apa Yaman hubungannya sama materi kita pagi hari ini? Abang kakak, kita nih betul-betul setiap hari diuji kesungguhannya sama Allah, diuji komitmennya sama Allah. Dan kita bilang, insya Allah saya bisa sabar, insya Allah saya tidak akan melanggar. Tapi perjalanan waktu, kita masuk ke lubang maksiat, jatuh lagi, salah lagi, Allah ampunkan lagi, salah lagi. Gitu memang SOP-nya. Tadi saya baca sebuah cerita, katanya ada seorang yang ditentukan masuk neraka, padahal dia rajin beribadah. Lalu diberitakanlah kepada orang ini bahwasanya dia ini masuk neraka. Lalu orang ini terus beribadah, beribadah lagi. Terus ada yang membisikkan kepada dia, ngapain kau ibadah, orang namamu sudah jelas-jelas di neraka. Kata dia, neraka dan surga itu haknya Allah, sedangkan aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tugasku di muka bumi ini adalah beribadah. Tentang nanti skor akhirnya apa, itu terserah Allah. Ternyata apa yang terjadi? Namanya dirubah dari penghuni neraka jadi penghuni surga. Apa kata orang ini? Dikasih tahu lagi bahwasanya namamu sudah dirubah jadi penghuni surga. Apa yang kau lakukan? Ya aku tetap beribadah, karena surga dan neraka haknya Allah. Tugasku adalah beribadah. Saya baca itu tadi itu, keren insight-nya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan skor akhir, kan itu bukan tujuannya. Tujuan dia adalah taat kepada Allah, wala a'silaka amran tadi. Sama sabiran. Nah, abang kakak, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra, ada 3 kata kunci pagi hari ini. 1, al khubra.
ya, ilmu, pengetahuan, khobar. Yang kedua, sabiran. Kata kunci yang ketiga adalah wala a'silaka amran. Tidak bermaksiat. Nah, salah satu doa saya yang saya pernah ajarkan kamu kawan-kawan, yang saya bilang, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Ini inspirasinya salah satunya. Wala a'silaka amran. Khubron itu ilmu pengetahuan, abang kakak, usikum wa nafsi bitaqullah, didapat dengan 3 cara. Belajar, saya bilang kemarin kan, pengalaman sama privat sama Allah. Nah, khubron ini yang kadang-kadang kita tuh kok gini-gini benar dapat ilmunya gitu. Kadang-kadang itu ya bisa lewat orang lain, tapi lebih seringnya melekat itu gara-gara kita ngalamin sendiri, betul enggak? Cerita lapar, cerita orang pernah lapar. Cerita orang yang pernah lapar, Ayaman lapar. Pernah lapar. Lalu saya bilang, kalau yang lapar itu saya nengok orang, saya mungkin tidak tahu gimana pentingnya bikin masjid makan-makan, masjid masak-masak. Tapi karena saya langsung ngalamin lapar itu, dan tidak enak sekali lapar, tapi tidak tahu mau makan di mana, mau ngapain. Akhirnya saya pikir ijtihad supaya orang tuh ingat, dan dia yang diingat adalah Allah. Kita bikin makannya di masjid. Minimal di otak dia, kalau aku ada perlu apa-apa, datanglah ke masjid. Mungkin dia belum dapat solusi secara langsung, tapi sudah dapat sinyal-sinyal pertolongan Allah. Nah, apa sinyal pertolongan Allah itu? Tenang. Apa sinyal pertolongan Allah itu segera datang? Tenang. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Pada saat hati itu tenang, berarti hati itu lagi ingat sama Allah. Hati kalau gelisah, berarti hati lagi lupa sama Allah. Nah, orang yang punya masalah datang ke masjid memang tidak langsung selesai, tapi sinyal pertolongan Allah sudah dirasakan. Apa sinyalnya? Tenang. Saya pernah abang kakak di fase yang tidak ada duit sama sekali, tapi waktu itu tuh tidak gelisah gitu, tidak gerasak gerusuk. Oh, saya bilang ini tanda Allah nih mau kasih apa hadiah nih begini. Tapi terus terang saya tidak tahu di mana, kayak apa, kapan, berapa lama lagi, tidak ada. Tapi hati itu tenang. Dulu abang kakak masalahnya tak seberapa, gelisahnya luar biasa. Jadi ada 2 akumulasi yang saya rasakan. Satu, dikejar sama masalah. Yang kedua, dikejar sama dosa-dosa masa lalu. Itu yang bikin otak kita tuh tidak bisa berpikir benar. Coba jawab jujur, abang kakak pernah ngalamin kan fase-fase kita tuh, mohon maaf ya, misalnya tak berduit, tapi ya tetap santai ya gitu. Jadi ketenangan itu mahal sekali. Tapi ketika kita ingat sama Allah, Allah langsung hadirkan itu. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Maka ada 3 kata kunci pagi hari ini. Saya tidak banyak karena harus siap-siap ke bandara. Ya kan? 3 poin aja. Khubra, ilmu, pengetahuan sesuatu tentang mengenal Allah, tentang pentingnya husnuzon sama Allah. Pentingnya kita menjaga komitmen untuk tetap berbuat baik. Tadi saya sudah kasih cerita seorang yang diinformasikan bakal jadi penghuni neraka, dan namanya sudah dicatat sebagai penghuni neraka, tapi dia tetap sholat, tetap beribadah. Ditanya, ngapa kau masih ibadah, percuma ja, gitu bahasanya. Nama kau udah dicatat neraka. Kata dia, neraka dan surga itu urusan Allah, dan itu haknya Allah. Aku punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, maka tugasku beribadah. Masalah apa nanti skornya, itu aku serahkan sama Allah. Dilaporkanlah oleh malaikat tentang kejadian ini kepada Allah. Akhirnya nama orang ini dirubah jadi penghuni surga. Dilaporkan lagi, engkau sudah
dirubah namamu dari penghuni neraka jadi penghuni surga. Apa dia bilang? Kalau begitu aku tetap beribadah kepada Allah. Jawabannya sama. Kalaupun namaku sudah dicatat di sana, maka kewajibanku adalah beribadah, karena surga dan neraka itu haknya Allah. Jadi abang kakak tetap berbuat baik, tetap beramal soleh, tetap soleh saat sedang, ya ini juga saya PR ya, PR diri saya juga. Tetap soleh saat sendirian. Maka ada kata-kata sabiran, menahan. Ada peluang maksiat, kita hindari. Ada peluang untuk marah, kita maafkan. Ada peluang untuk melakukan keburukan-keburukan secara diam-diam, kita skip. Itu kita lagi lawan. Sabiran itu bagian dari melawan diri sendiri. Karena memang sejatinya abang kakak mengenal Allah kayaknya lebih mudah daripada mengenal diri kita sendiri. Banyak orang bilang gini, aku aja gak paham sama diriku sendiri, nah, gitu. Pernah dengar? Makanya kalau ada orang tuh blunder gitu, gak jelas, uring-uringan, nah, itu biasanya kasih dia vitamin D. Tahu vitamin D? Duit. Itu salah satu terapi yang mungkin buat dia cepat lah gitu. Nurunkan panas juga pakai itu ya. Kalau tidak ada yang merah pakai yang biru gitu. Cepat nih turun panas insya Allah, tempelkan ke. Dulu kan pakai es batu kan, sekarang tidak mempan. Kompresnya pakai apa gitu agak tebal gitu, kompres kan ya gitu, insya Allah tuh sembuh. Obat merah ya mana ya, betul. Wala silaka amran, tanpa bermaksiat kepada Allah. Ini penting abang kakak. Jadi gini, contoh doanya ya. Ini udah pernah saya ajarkan. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Coba diulang. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Coba bang kakak doain. Praktekkan yang kecil-kecil dulu. Misalnya istri tuh pengen kosmetik gitu. Apalagi. Tulis ya. Perlu tapi ya bukan pengen. Pengen sama perlu tuh beda jauh. Apa yang diperlukan? Ya Allah, saya perlu ini. Oh masya Allah tuh bang kakak, saya berkali-kali ngalamin itu. Dan kata kuncinya adalah wala'a silaka amran. Jadi abang kakak tolong kalau berdoa, ini pesan Ayaman ya. Kita ndak ini. Saya pesan betul, kalau doa cantumkan kalimat wala silaka amran. Ya Allah, saya perlu ini. Ya Allah, jadikan keluarga saya begini. Tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ini kata kunci pagi hari ini. Itu aja. Habis ini guru balik awal ya. Apa tadi? Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Perlu mobil, ya udah, oke. Tapi tidak pakai maksiat. Gimana ceritanya? Ada tetangga lulus S2 di luar negeri. Dia bilang, bang, alhamdulillah bang saya lulus. Wah, alhamdulillah lah. Di mana? Di negara ini gitu. Masya Allah jauhnya. Tapi ada masalah nih bang. Masalah apa? Mobil saya siapa yang rawat ya? Mobil saya siapa yang jaga? Boleh gak saya titip sama abang? Tapi jangan dijual ya. Berapa lama abang jalan tuh? Ya mungkin 6 bulan lah. Di awal saya titip kunci ya sama abangnya. Dapat mobil. Ndak, bayar pajak, tinggal ngisi bensin. Pesannya cuma satu, tolong dijaga dan jangan dijual. Itu ya. Kakak-kakak yang pengen dapat jodoh, ndak ada di sini ya? Ada gak? Oh ada. Wala silaka amron artinya bukan suami orang. Betul lah. Wala silaka amron bukan dengan cara berzina dulu, udah jebol, udah hamil baru nikah terpaksa gitu. Wala silaka amron tanpa harus pegang-pegangan tangan dulu atau ke bioskop dulu.
Wala a'silaka amron artinya tidak melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu kita, tapi mengikuti apa yang Allah mau. Termasuk bisnis pengusaha, kontraktor, tender, itu kan bang rentan sekali tuh. Ya Allah, saya perlu titik, tapi saya tidak ingin bermaksiat ya Allah dalam mendapatkannya. Itu keren banget, doanya pendek sedikit. Nih saya ijazahkan sama antum ya, ajas tukum. Kalau berdoa tadi apa? Cantumkan apa? Ya Allah, kabulkan permintaan saya. Saya perlu ini tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Sip? Diterima ya? Ajas tukum. Ini hari Jumat dikasih ijazah doa. Doanya simple. Ya Allah, saya perlu rezeki, tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Saya perlu motor ya Allah untuk pergi kuliah, tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Ada kawan, kau kawankan aku lah, nanti kuliah kau aku antar gini. Ada orang antarkan dia bolak-balik kuliah. Ajas tukum. Ini dikasih doa ya. Ini doanya simple, asik, menarik. Habibi bisa doanya Habibi. Ya Allah, Habibi perlu sepatu futsal ya Allah, tapi tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Langsung ada yang ngasih hadiah. Jadi ini doa pendek singkat, tapi saya dengan izin Allah sudah praktek berkali-kali, itu Allah kasih betul. Bahkan mohon maaf ya, bukan mohon maaf maksudnya, bahkan yang sering saya alami itu apa yang saya minta beda sama yang dikasih. Kan yang Allah kasih jauh lebih bagus daripada yang saya minta. Tapi saya tidak mau cerita lah apa. Pokoknya gitu. Abang kakak minta, kan ya Allah saya perlu titik. Apa aja sebut. Tapi saya tidak pengen bermaksiat ya Allah dalam mendapatkannya. Dah? Saya mintanya A misalnya gitu. Allah tuh kasihnya A++ gitu. Coba bang kakak praktek 1 minggu ini, praktek. Coba ke Danau Toba beli tahu. Gitu. Terima dulu doanya ya kan. Ajas tukum, dah saya ijazahkan ini. Abang kakak terima, praktek. Ya Allah, saya perlu. Tapi gini ya, inventarisir dulu ya, mana perlu, mana pengen. Pengen tuh nafsu. Nggak sobiron kita. Ini kan kita sobiron wala a'si laka amron. Selamat praktek pokoknya. Sila eksekusi. Ya Allah, saya biasa doa yang kecil-kecil kadang-kadang tuh. Ini ya Allah, lagi perlu ini ya Allah. Tapi jangan sampai bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Benar-benar dikabulkan Allah bang. Kontan. Nah makanya salah satu hal yang saya suka lagi safar ini kan doa mustajab. Ini memang saya incar benar. Keluar dari rumah ya kan. Doa dah. Nih tembus. Saya minta Allah, ya Allah tolong ini ya Allah. Aku perlu lagi ini ya Allah, lagi ini ya Allah. Dan maka tidak pernah saya berpikir tuh target tuh tidak pernah. Nah di otak saya target itu harus diganti dengan doa. Misal target kita buka 10 cabang. Kenapa tidak diganti? Kita berdoa semoga ini bisa buka 10 cabang tanpa bermaksiat kepada Allah. Tapi sunnatullahnya dikerjakan betul. Riset, gramasi, proses duplikasinya, marketingnya sudah dipahami, pola dasarnya sudah dinikan. Baru nanti Allah wujudkan. Minta 10, Allah kasih 100. Tanpa ayo bahasa Arabnya wala a'si laka amran. Tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Cobalah praktek. Dah, saya tidak kasih banyak hari ini. Pokoknya itu, antum dapat hari Jumat nih berkah. Praktekkan. Kalau saya perlu titik. Apa aja? Perlu menantu, kan? Kan mak-mak ini kadang-kadang gelisah pengen dapatkan menantu untuk anaknya. Pengen perlu misalnya besan, ya Allah, saya perlu besan ya Allah. Perlu cucu. Bisa enggak cucu didapat dengan cara maksiat?
Hah? Bisa. Naudzubillah min dzalik. Hamil di luar nikah dapat cucu memang, tapi bermaksiat. Nah, ini dapat tapi tidak bermaksiat kepada Allah. Asik enggak? Sip. Nah ya, terima ya. Bahagia hari ini, Jumat bahagia. Pokoknya Jumat hari ini nih berdoa minta sama Allah. Apalagi yang sedang safar, ya Allah. Salat 2 rakaat, habis sujud terakhir angkat tangan, ya Allah. Seperti yang tadi disampaikan sama Ayahman, aku perlu ini ya Allah, perlu ini ya Allah, perlu ini ya Allah. Tapi tak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya, ya Allah. Dah? Tadi lihat ya, saya bilang, percayalah, yakin, husnuzon. Antum mintanya A, Allah kasihnya A++++++++. Saya udah ngalami berkali-kali dengan izin Allah. Maka saya bilang tadi kan, ke Danau Toba beli tahu, belum coba belum tahu. Nah, silakan dipraktekkan. Ini saja, mohon doanya. Saya akan safar. Mohon doa, semoga Allah jaga kita, lindungi kita, Allah berkahi, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Ingat ya kata kuncinya hari ini, apa SMK kita? Tanpa bermaksiat kepada Allah. Apapun itu. Ya Allah, saya pengen umroh tiap bulan gitu misalnya. Tanpa bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Boleh doa sama Allah kan bebas. Ya Allah, saya pengen umroh sekeluarga, sama karyawan, sama anak buah, tanpa bermaksiat padamu, ya Allah. Gitu Bang Abu doa aja. Jadi ada penghargaan tukang nasi goreng terbaik bulan ini berangkat umroh misal gitu. Hadiah dari bos. Kan bisa gitu. Amin ya Allah. Pokoknya kata kuncinya tanpa bermaksiat kepada Allah. Oke? TikTok oke? Instagram oke? Facebook aman? Pokoknya gitu ya doanya ya. Nah, coba abang kakak praktek. Bismillah. Oh, tadi ada yang tanya, ini jaket di mana? Nggak ada di Munzalan Store. Ini adanya di warung Elki. Kalau ada yang sifatnya private gini sama Ayaman. Ini nggak ready stock karena memang ini pesanan saya. Tapi kalau mau bikin sama kembaran nanti pesan di warung Elki ya. Tanya aja nanti sama anak-anak di warung Elki. Di belakang sini. Sini tembus. Ya Allah, perlu jaket kayak Ayahman ya Allah, tapi nggak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Kan gitu bisa doanya. Iya. Kita udah saya ajarkan doanya. Ya kan, cicil lah dulu beli benang hitam dulu, ya kan? Beli resleting dulu gitu. Ya. Antum praktek ya Allah gitu kan. Wala a'silaka amran, ini kata kunci penting. Musa sempat janji sama Khidir tapi ternyata dia tidak bisa tunaikan. Nah, kita ambil ibrah hari ini supaya bisa mendapatkan itu tanpa bermaksiat kepada Allah. Baik, jazakumullah khair. Mohon doanya Bang Kakak, saya safar hari ini. Titip doa dan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah tutup aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan kebaikan. Bahkan dalam meminta pun kepada Allah kita ingat gitu sinyal-sinyal ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran ini. Wala a'si laka amran, tanpa bermaksiat kepada Allah. Sip. Makasih banyak Abang Kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda doakan kami sekeluarga, doakan anak-anak saya 4F, mama saya, ibu saya, kami semuanya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.